Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bunda Nandini Huda Anggarasari, MC Psikolog selaku dosen pengampu mata kuliah pendidikan inklusi, dan juga teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3 dengan saya sendiri Cici Nuria dan rekan saya Ayu Herlina. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang gangguan pendengaran. Untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita simak bersama-sama. Langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian pendengaran dan gangguan pendengaran. Apa sih pendengaran itu? Pendengaran adalah kemampuan untuk mengenali suara. Pendengaran ini merupakan indera yang berperan penting dalam perkembangan anak. Nah, menurut Pesaromatis et al. Pada tahun 2001 menyatakan bahwa dengan pendengaran seorang anak itu dapat belajar berbicara, berbahasa, melakukan sosialisasi, serta juga meningkatkan perkembangan intelektualnya. Ini berarti anak dengan gangguan pendengaran atau bisa disebut dengan tuli, tunarungu adalah mereka yang pendengarannya itu tidak berfungsi dengan baik dan bisa mengganggu atau mempengaruhi indera lain. Nah, biasanya anak dengan gangguan pendengaran ini yang sejak lahir itu akan berpengaruh juga pada kemampuan bicaranya, pada kemampuan berbahasanya, serta perkembangan kognitifnya, sehingga mereka itu membutuhkan pelayanan khusus. Nah, gangguan ini juga berbeda dengan kecacatan fisik lainnya yang memang bisa terlihat dengan jelas seperti contohnya tunanetra, di mana fisik matanya bisa lebih dikenal gitu. Misalnya yang minus suka memicingkan matanya gitu, jadi kecil, berusaha untuk fokus juga mendekati objek gitu. Ada juga yang buta total, itu matanya bisa terlihat ada yang tidak ada gitu bola matanya. Nah, berbeda dengan tunarungu, fisik telinganya seperti aman-aman saja, tidak ada kecacatan. Namun fungsinya itu tidak berjalan dengan baik. Selanjutnya mengenai proses sistem pendengaran pada anak. Bagaimana prosesnya? Nah, untuk proses pendengaran pada anak usia dini pada prinsipnya itu sama dengan orang dewasa. Namun perbedaannya itu terletak pada anatomis liang telinganya, di mana pada anak-anak itu lebih pendek, sedangkan pada orang dewasa itu lebih panjang. Nah, untuk alurnya, yang pertama gelombang suara itu dialirkan oleh liang telinga melalui udara atau tulang telinga menuju ke daerah koklea. Nah, kemudian gelombang suara diterima oleh daun telinga dan disalurkan menuju ke bagian telinga sampai dengan menggetarkan membran timpaninya, sehingga membran timpani tersebut menjadi bergetar. Nah, itu menurut Supardi dan Iskandar pada tahun 2016. Kemudian, gelombang bunyi yang terbentuk getaran atau energi mekanis menggerakkan pengungkit osikulus jendela opal. Dan gelombang mekanis ini kemudian dialirkan melalui cairan telinga dalam koklea yang akan dikonversi menjadi energi listrik oleh adanya perbedaan ion natrium dan juga kalium. Selanjutnya, energi listrik itu diteruskan ke cabang-cabang syaraf pendengaran atau saraf vestibulococlearis yang berfungsi mempertahankan keseimbangan dan menghantarkan impuls listrik ke otak gitu. Lalu, impuls listrik tersebut diterima oleh otak dan akan dipersepsikan sebagai stimulus suara atau bunyi. Itu menurut Fringe dan Wilson pada tahun 2012. Mungkin bisa dilihat di PPT ya, ada gambar alur sistem pendengaran pada anak gitu. Nah, yang selanjutnya mengenai penyebab dan faktor gangguan pendengaran pada anak usia dini. Apa saja? Di sini terdapat 2 faktor, yakni yang pertama ada faktor genetik, di mana ini berarti bahwa faktor genetik itu adalah faktor bawaan sejak lahir atau disebut prelingual, dan non-genetik yang biasanya itu didapat dan bisa muncul di usia 3 tahun ke atas atau postlingual. Nah, contoh faktornya bisa karena bayi yang lahir dengan berat badan kurang dari 1.500 gram, itu menurut Anwar 2003. Lalu bayi yang juga dilahirkan kurang bulan atau bayi prematur, juga bayi yang memiliki riwayat perawatan di ruang intensif NICU atau National Intensive Care Unit, dan ibu memiliki riwayat infeksi TORCH atau toxoplasma rubella, cytomegalovirus, dan juga herpes pada saat hamil.
Kemudian juga bisa disebabkan karena bayi dengan peningkatan kadar bilirubin darah atau hiperbilirubinemia, juga terdapat kelainan bentuk telinga dan wajahnya, serta memiliki riwayat mendapat pengobatan yang memiliki efek samping merusak sistem pendengaran atau ototoksis. Dan juga terdapat anggota keluarga yang memiliki gangguan pendengaran sejak lahir dan bayi pernah mengalami infeksi pada selaput otak atau meningitis. Itu menurut Runjan et al. Pada tahun 2005. Nah, mungkin itu yang beberapa contoh dari faktor penyebab gangguan pendengaran. Kemudian mengenai macam-macam gangguan pendengaran. Nah, di sini ada 3 jenis. Yang pertama, jenis gangguan pendengaran konduksi. Jenis ini merupakan salah satu jenis gangguan pendengaran yang terjadi karena terdapat masalah pada saluran telinga di bagian luarnya ataupun di bagian tengahnya, yang bisa menyebabkan gelombang suara tersebut itu tidak bisa dialirkan menuju ke bagian dalam telinga. Itu menurut Sopardi pada tahun 2016. Nah, akibat dari adanya gangguan pendengaran ini dapat terjadi penurunan tingkat kerasnya suara yang masuk pada telinga, namun tidak menimbulkan distorsi atau gangguan pada kejernihan suara yang diterima. Nah, pada umumnya jenis gangguan ini dapat disembuhkan dengan pengobatan. Kemudian jenis gangguan yang kedua adalah gangguan pendengaran sensorineural, yang merupakan gangguan yang terjadi akibat adanya masalah di bagian dalamnya gitu. Lalu kemudian untuk gangguan jenis ini biasanya susah dialirkan ke dalam otak dan akan menyebabkan hilang suaranya dan akan berpengaruh terhadap kemampuan dalam berkomunikasi, jadi tidak terdengar suaranya. Nah, pada umumnya gangguan ini tidak dapat disembuhkan karena kerusakan pendengaran itu bersifat menetap gitu. Kemudian yang ketiga yaitu jenis campuran, yang merupakan kombinasi keduanya, yaitu gabungan dari tuli konduksi dan juga sensori neural. Nah, jadi bisa disimpulkan tadi yang tuli konduksi itu masalahnya pada bagian luar atau bagian tengah dan akibatnya suara terdengar jadi kecil gitu, sedangkan untuk tuli sensori neural itu pada bagian dalam telinganya dan akibatnya suara itu akan hilang. Nah, untuk campuran itu merupakan gabungan dari keduanya. Nah, kita lanjut. Menurut Herawati pada tahun 2007, anak tunarungu merupakan anak yang mengalami gangguan pendengaran yang diklasifikasikan ke dalam tuli atau deep dan juga kurang pendengaran atau hard of hearing. Nah, untuk menentukan klasifikasi gangguan pendengaran pada anak dapat dilakukan dengan menggunakan alat, yaitu dengan nama audiometer. Namun, alat ini pada umumnya digunakan pada anak usia di atas 4 tahun. Nah, pada pemeriksaan tingkat gangguan pendengaran dengan menggunakan alat tersebut, itu menggunakan satuan yang disebut desibel. Lalu, hasil pengukuran ini dapat digunakan untuk menentukan tingkat gangguan pendengaran yang diderita oleh si anak. Nah, bisa kita lihat bersama di dalam tabel di mana 0 sampai 15 desibel itu diklasifikasikan dalam pendengaran normal. Kemudian 15 sampai 25 gangguan pendengaran kecil, 25 sampai 40 desibel gangguan ringan, 40 sampai 55 sedang, 55 sampai 70 gangguan pendengaran sedang berat. Terus 70 sampai 90 itu pendengaran yang berat, kemudian dari 90 lebih itu kepada sangat berat gitu diklasifikasikannya. Nah, kemudian untuk materi yang selanjutnya akan dibahas oleh saudari kita Ayu Herlina. Kepadanya disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk melakukan presentasi kali ini. Di sini saya akan membahas mengenai cara deteksi gangguan pendengaran pada anak usia dini. Nah, untuk melakukan deteksi gangguan pendengaran pada anak usia dini ini diperlukan beberapa data tambahan dari pengkajian pada keluarga yang meliputi yang pertama ada riwayat kesehatan keluarga. Nah, riwayat kesehatan keluarga yang perlu dikaji adalah mengenai anggota keluarga yang menderita gangguan pendengaran. Karena secara teori gangguan pendengaran ini dapat terjadi secara genetik. Itu menurut Wong pada tahun 2014. Nah, yang kedua ada riwayat prenatal. Nah, riwayat prenatal ini yang perlu dikaji adalah mengenai riwayat keguguran pada ibu, penyakit selama kehamilan, misalnya
rubella, sifilis, dan diabetes mellitus, dan penggunaan obat pada ibu hamil biasanya dapat dipengaruhi terhadap gangguan pendengaran pada anak. Nah, yang ketiga ada riwayat persalinan. Nah, biasanya yang dikaji adalah mengenai lama atau durasinya persalinan, terjadinya gawat janin atau bayi, penggunaan obat-obatan pada saat persalinan, seperti penggunaan obat-obat pada persalinan dapat dipengaruhi gangguan pendengaran pada anak. Selanjutnya adalah riwayat kelahiran. Nah, riwayat kelahiran ini yang berpengaruh diantaranya adalah bayi yang baru lahir beratnya kurang dari 1.500 gram, bayi prematur atau lahir sebelum waktunya, terdapat infeksi atau gangguan pada bentuk leher dan kepala anak, dan terjadi hiperbilirudemia atau peningkatan bilirubin dalam darah pada bayi mempengaruhi sistem pendengaran. Itu menurut Saroso pada tahun 2010. Terakhir adalah riwayat kesehatan masa lalu, misalnya meningitis, sering kejang, sering demam tinggi yang tidak diketahui apa penyebabnya dan dapat mempengaruhi sistem pendengaran pada anak usia dini. Kita mengenai setelah anak terdiagnosa gangguan pendengaran. Nah, tentunya kekhawatiran orang tua terhadap tumbuh kembang anaknya menjadi permasalahan tersendiri bagi para orang tua. Nah, munculnya kegelisahan yang berupa kecemasan tentang potensi masa depan anak-anak mereka, sehingga mereka membutuhkan dukungan-dukungan terkait proses parenting kepada anak mereka dengan gangguan pendengaran. Nah, Henderson, Johnson, dan Moody menyatakan orang tua dari anak-anak tuli dan anak-anak tuli ataupun susah pendengaran membutuhkan dukungan terkait anak seperti penentuan nasib tersendiri atau kemandirian atau otonom. Otonomi ini biasanya menggambarkan mengenai pengambilan keputusan, strategi mengatasi stres, dan kegigihan mereka. Nah, orang tua juga harus memiliki banyak waktu bersama anak untuk berinteraksi dan membantu anak belajar mandiri. Dukungan lainnya juga dapat berupa dukungan sosial yang menguatkan orang tua, seperti terhubung dengan orang tua dengan anak-anak tuli, bertemu dengan orang tua yang menggunakan modalitas komunikasi tertentu, terlibat dengan organisasi dukungan keluarga, berkumpul dengan anak-anak tuli lainnya. Ada pula dukungan yang berupa sumber daya informasi seperti tentang ketulian, modalitas komunikasi, sumber daya informasi berbasis web, akses temuan penelitian terbaru. Nah, selanjutnya bisa berdukungan berupa program edukasi seperti program pendidikan yang berspesialis dalam ketulian, interview lebih dini, dukungan yang fokus pada keterampilan sosial anak, profesional dan pelatihan khusus, atau akses untuk dukungan pendidikan di masyarakat pedesaan, bantuan untuk mengakses dana untuk layanan dan dukungan. Informasi tentang alat bantu dengar sosial yang menguatkan mereka dalam mengasuh anak. Pentingnya peran konseling setelah diagnosa untuk membantu para orang tua dalam menentukan langkah dan tindakan selanjutnya. Mengenai perilaku anak dengan gangguan pendengaran. Tanda dan gejala gangguan pendengaran pada bayi tidak terlalu terlihat sehingga sulit untuk diketahui oleh para orang tua. Nah, keluhan yang disampaikan orang tua ini mengenai anak tidak memberi respon apabila distimulus berupa bunyi. Keluhan yang sering disampaikan orang tua adalah keterlambatan bicara atau speech delay. Tidak berespon apabila dipanggil ataupun pada saat ada suara ataupun bunyi, menurut Wiryadi dan Wiranda pada tahun 2019. Nah, perilaku yang nampak pada anak dengan gangguan pendengaran biasanya adalah kurang peka terhadap lingkungan, melihat gerakan bibir lawan bicara, pertanyaannya tidak sesuai dengan jawaban, kesulitan memahami pada situasi yang ramai, ucapannya sulit dipahami orang lain, dan berbicara terlalu keras ataupun terlalu lemah. Nah, penurunan kepekaan anak pada lingkungan yang ditandai dengan kurangnya responsi anak apabila terdapat suara-suara di sekitarnya, misalnya suara vacuum cleaner, suara klakson mobil, dan suara petir. Itu menurut Wong pada tahun 2014. Nah, saat berkomunikasi, anak melihat gerakan bibir lawan bicara dan melihat
ekspresi muka lawan bicara yang bertujuan untuk mencari informasi apa yang diperoleh dari gerakan bibir dan ekspresi wajah agar dapat informasi tambahan apa yang diucapkan. Menurut Azwar pada tahun 2013. Nah, pada anak dengan gangguan pendengaran akan mengalami kesulitan memahami komunikasi pada saat situasi yang ramai. Selain itu, anak juga kurang mampu untuk memahami seluruh konten pembicaraan karena tidak dapat menangkap suara dengan jelas. Selanjutnya mengenai dampak psikolog gangguan pendengaran pada anak. Nah, gangguan pendengaran pada anak ini berdampak terhadap psikolog anak yang pada akhirnya mengganggu perkembangan anak. Nah, kemampuan anak dalam menerima pelajaran di sekolah juga akan menurun, bahkan bisa terjadi kegagalan dalam belajar di sekolah karena ketidakmampuan berkomunikasi dan menerima informasi yang didapatkan. Menurut Smelter dan Bar pada tahun 2014. Nah, gangguan pendengaran pada anak usia dini ini seringkali kurang disadari oleh orang tua dan lingkungannya serta pada penderitanya karena secara fisik anak dapat tumbuh secara normal berbeda dengan pada anak yang mempunyai gangguan penglihatan ataupun gangguan pertumbuhan dan perkembangan lainnya. Menurut Wijaya pada tahun 2014. Nah, seorang anak yang mengalami gangguan pendengaran ini memiliki risiko terhadap keselamatan diri bila berada di luar rumah. Anak kurang respon terhadap kendaraan yang melintas, suara klakson mobil ataupun suara yang mengharuskan anak untuk menghindar. Nah, dampak psikolog pada gangguan pendengaran antara lain perubahan sikap, komunikasi, kepribadian sikap, kepekaan terhadap lingkungan, dan kemampuan untuk melindungi diri sendiri. Nah, gangguan pendengaran pada anak usia dini ini mempengaruhi proses perkembangan anak. Dampak yang ditimbulkan menyebabkan gangguan dalam berbahasa, perubahan kepribadian, sikap, kemampuan berkomunikasi, kepekaan terhadap lingkungan, kemampuan kognitif, emosional, dan kemampuan untuk melindungi diri sendiri. Anak-anak dengan gangguan pendengaran ini memiliki alternatif komunikasi yang berbeda. Mereka menggunakan bahasa isyarat berdasarkan gerakan dan ekspresi melalui tangan, mata, wajah, mulut, dan tubuh. Jadi bahasa pertama mereka adalah bahasa isyarat dan bahasa kedua adalah bahasa tertulis. Nah, ada anak yang memiliki alat bantu dengan seperti implan koklea. Tujuan utamanya adalah untuk belajar komunikasi lisan untuk penguasaan bahasa. Nah, sehingga banyak muncul yang persoalan yang dialami guru saat melakukan kegiatan pembelajaran dengan anak gangguan pendengaran. Salah satunya adalah kurangnya kompetensi dan kesabaran untuk menangani anak tersebut. Nah, sulitnya berkomunikasi dikarenakan ketidakmampuan mendengar secara sempurna menjadikan kesulitan berkomunikasi dengan anak gangguan pendengaran. Nah, banyaknya kendala yang dialami guru menyebabkan anak berkebutuhan khusus tidak bisa mengikuti pembelajaran secara maksimal. Ada kendala-kendala guru. Yang pertama, kita bisa melalui dengan permainan. Nah, permainan ini yang dapat merangsang anak untuk belajar. Yang kedua, kita bisa melalui media. Nah, anak dengan gangguan pendengaran ini membutuhkan media visual yang konkret dan dapat menjelaskan dengan bahasa bibir atau gerak bibir. Menurut Rahma 2018. Selain itu juga menerapkan pengembangan metode material reflektif atau MMR. Nah, dalam pembelajaran dengan mengkombinasikan kurikulum yang telah ditetapkan di sekolah. Nah, MMR ini merupakan metode yang dikembangkan oleh Afan Udin yang intinya adalah mengedepankan peran aktif ibu untuk membangun komunikasi pada anaknya. Nah, ciri sekolah yang mengimplementasikan MMR ini yaitu cara penyampaian materi pembelajaran yang dilakukan melalui percakapan. Menurut Awalin pada tahun 2017. Presentasi dari kelompok kami dicukupkan sekian. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Bagi teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung ke WA Group. Terima kasih. Saya ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.